Ini enak banget. Ada soundtrack ya lu turun? Ada tuh, wah, lu turun, buang gitu. Halo, gue Mas Ardi dan gue lagi ada di Gaya Berkendara. Halo Mom, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Hari ini gue mau ngasih tahu nih, ada tamu spesial hari ini ya kan. Udah lama deh gue tunggu, akhirnya mau datang juga. Tonton terus, jangan lupa subscribe ya di sini. Yang belum follow Instagram kita, follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya, tahu apa? Bumper dulu. Halo Mom, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara ya kan. Inilah tamu gue nih. Ini nggak perlu perkenalan lagi. Dialah Iga Mas Ardi. Dia jago banget main drum ya bro? Iya. Oh iya lagi. Akhirnya dia datang ke sini kan. Gue udah lama mantau dia nih. Emang gue juga suka pedal. Jadi gue kalau ngelihat ya ke lu. Pedal gitar ya? Pedal gitar ya kan. Dia jago banget dan pedalnya dikit ya kan. Tadi baru kita bahas. Dikit banget. Dikit banget ya kan. Boleh kenalan bro bagi yang om di rumah yang belum tahu siapa lu ya kan. Halo, gue Iga Mas Ardi. Gue main band sebagai vokalis dan gitaris. Nama band gue Bara Suara. Bara Suara. Wih. Bro, kok bisa di sini sih bro? Kok lu bisa keracunan sepeda sih? Kalau bisa di sininya karena diundang sama Mas Igi. Oh iya dong. Igi Mas Ardi. Iya dong. Mas Ardi. Kalau keracunan sepeda, Ceritain kita dong. sebenarnya suka sepeda tuh dari 2010 Om. Itu baru suka, belum keracunan. Belum. Iya benar. Dulu tuh sepeda santai-santai aja, nggak ada beban apapun. Nggak ada ya? Nggak ada beban apapun. Main sepeda sama siapa aja dan pakai sepeda apa aja kayaknya nggak masalah dulu tuh. Tahu, 2010 itu berarti lu main fiksi ya? Enggak, main sepeda hybrid dulu tuh. Oh, orang main fiksi, lu main hybrid justru? Iya, karena gue nggak bisa lah yang gitu-gitu tuh, yang rem mesti ke belakang dulu, aduh, langsung kecelakaan kayak gue. Iya. Emang nggak bakat lah gitu-gitu. Terus ya kenapa sepeda hybrid karena gue suka sih kayak itu bisa dipakai jalan-jalan enak lah gitu. Oh iya benar. Ya hybrid ya enak. Terus dari 2010 perjalanan lo? Nah 2010 ke 2012 lah tuh gue main sepeda, habis itu stop, kemudian sampai di 2020 kemarin pas banget kita COVID kan. Iya Pandemi. Tiba-tiba kok sepeda merebak lagi. Oh iya benar. Sepeda merebak lagi kan. Terus gue mulailah main sepeda lagi, pakai sepeda gue yang lama, sepeda hybrid itu. Terus masih santai aja, nggak ada beban apa-apa ya. Oh itu hybrid masih ada berarti ya? Masih ada waktu itu, masih ada tuh. Terus udah main, gue kenalan sama bukan kenalan sih ya. Salahin aja orangnya, nggak apa-apa, salahin aja ya? Iya benar. Kopai namanya. Oke. Nah si Kopai ini dia manajernya Enda dan Resa kan. Enda dan Resa. Gak, sepeda lu tuh kayaknya butuh yang gede. Oh iya. Oh gitu, emang kenapa? Sepeda lu sekarang ukuran berapa? 53. Oh. Kayaknya lu harusnya pakai 56 deh. Oh benar tapi. Iya kan? Itu benar. Karena waktu itu gue nggak tahu tuh soal size gitu kan. Kayak oh yaudah, lu pakai aja sepeda gua. Oh pakai dulu. Nah itu bahaya. Itu bahaya itu kata-kata itu. Serius Pak? Iya udah nggak apa-apa lo pakai aja. Dia baik. Maksudnya dia tidak ada itikat meracuni, tidak ada itikat menjerumuskan. Emang orangnya pure baik hati ingin meminjamkan sepedanya karena sepedanya udah lama nggak dipakai. Oke. Size 56. Size-nya 56. Oke. Terus sepeda touring. Nah sejarahnya tuh dia dulu pakai sepeda itu untuk tur di Jawa lah. Jadi udah punya. Gue sampai bilang, lu serius lo mau ngasih sepeda ini kan bersejarah nih buat lo gitu. Nggak apa-apa. Gue seneng kalau lo pakai. Oh ya udah. Gue juga seneng. Oke. Gue pakai lah tuh. Gue pakai jalan-jalan. Wah enak nih emang nih sepedanya karena size-nya pas. Jadi nggak capek kan mas. Nah, jadi lu ngerasa enak banget gitu. Enak. Wah enak nih. Udah. Bersepeda lah gue. Bertemulah dengan orang-orang baru. Oh iya. Udah tau kan arahnya? Iya. Bertemu dengan orang-orang baru nih. Salah satunya namanya Omar Karim. Omar Karim nih. Semoga nonton Omar nih. Itu dia. Nice. Lebih jahat dari sales Mekarta dia tuh. Oh lebih jahat bener. Bener. Terus udah kan. Sales asuransi kalah lah. Terus dia bilang, waktu itu gue sepeda sama dia kan, dia tuh pakai Dos Noventa kan. Oke. Sepedaan pertama, anjing dia ngebut banget.
gue kan nggak ngerti tuh kenapa sepeda gue nggak bisa ngebut ya. Terus gue ngobrol-ngobrol, kok sepeda gue kenapa nggak bisa ngebut ya? Oh karena apa namanya, apa istilahnya yang depan? Gue lupa lagi namanya. Apa? Chainring. Oh, chainring. Chainring lo kecilan, emang buat touring kan. Oke. Oh terus gimana caranya biar gue bisa lebih ngebut ya? Digedein. Ganti chainring yang gede. Chainring gede bisa ganti chainringnya dong. Oh bisa. Oh, bisa. Oh bisa. Udahlah. Ya kalkulasi gue sepertinya tidak terlalu mahal. Oh iya benar. Iya kan? Oh iya benar. Bener kan? Oke lah. Orang kedua yang gue ajak ngobrol adalah om gue, si Daging. Oh bahaya juga itu. Ari Daging. Oh. Kemarin dia pakai sepeda yang sama. Oke. Dia pakai sepeda yang sama. Terus gue bilang, paman, gue pengen ganti chainring. Gini. Mau ngapain lo emang? Mau ngebut-ngebutan? Ya enggak, gue pengen lebih ngebut aja. Daripada lo ganti chainring, mending lo ganti gearsetnya sekalian. Oke. Wah, lebih mahal lagi dong. Ya tapi ngapain lo ganti chainring bla 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 gitu lah, pakai logikanya dia lah. Oh, bener juga ya. Ganti gearset apa? Shimano 105 aja gitu. Kayak kan. Oke. 7 juta setengah tuh harganya tuh kan kalau nggak salah. Wah, anjing, mahal. Ya udah deh, gue nabung dulu deh gitu. Gue mau beli nih. Paman, ini gue pengen ganti 105 nih biar lebih kenceng lah kan. Gue zoom call tuh sama dia di meja makan kan. Deh, lo lihat tuh 105 ada nggak barangnya? Ada nih. Gini. Berapa harganya? Segini. Gini. Oh ya udah, lo sikat aja. Udah. Tapi lo ngapain sih? Itu kan sepeda emang bukan buat kebut-kebutan lagi, dibilang. Itu kan sepeda touring. Lo tuh salah kalau mau kebut-kebutan, lo harus beli road bike. Oh itu dia. Gila. Iya, ke frame sekarang. Iya. Eskalasinya kan tinggi tuh kan. Tinggi banget. Dari cuman pengen ganti chainring. Iya. Sampai dia bilang, lu mendingan beli road bike. Tapi dia benar. Sebenarnya dia benar. Ada benernya. Iya benar. Tapi walaupun dia sebenarnya punya pilihan untuk udah lo pakai yang itu aja lagi boy. Iya, ya bisa. kan? Sebagai paman yang bijak. Oh, iya. Cuman ternyata dia bukan. Iya, bukan. Dia bukan. Lalu dia bilang ke gua, udah lo beli aja Polygon. Road bike-nya kan masih terjangkau gitu. Oh iya ya. Udah nih lo beli yang ini, Polygon S berapa gitu. Soalnya jadi kalau nggak salah dia tuh 13-an lah. Oke. Dari cuman mau ganti chainring, mau ganti gearset, beli sepeda, beli road bike. Ya, beli road bike. Itu gimana ya? Itu anjir. Gue mikir, kenapa gue jadi beli road bike? Dia ketawa-tawa tuh, wah mampus lo. Tapi lu beli waktu itu? Belum. Oh belum? Karena gue ngecek-ngecek, ukuran gue nggak ada. Oh susah ukuran ya? Ukuran 56 kan jarang. Jarang lah. Udah kan, hari-hari gue mikir tuh, wah makin nafsu kan kalau dipikirin kan, makin lihat-lihat aja kan, keren-keren ya road bike, anjir. Udah, gue teleponin lah iseng kan, Rodaling satu-satu. Mas ada yang ukuran ini nggak? Ini. Oh, sampai ke satu hari ada nih ukuran serius 56. Terus? Tapi adanya yang Polygon Stratos S7. Oh lebih bagus dong. Lebih mahal. Harga lebih naik dong. Lebih naik. Kan anjir, gue kayak wah anjing. Gini ya ternyata ya. Udah gue diemin dulu kan. Tapi pada saat itu kan emang lagi merebak banget tuh mas. Iya lagi ya, parah-parahnya. Lagi parah-parahnya bulan April tuh gue liat banget. Itu lagi parah-parahnya. Tapi racun juga lagi parah-parahnya. Itu mas, parah. Itu dia. Iya, itu sama tuh bahaya sama COVID. Gue ngerasanya kayak anjing nih. Ini nggak cuma virus doang nih. Asli. Iya kan? Asli. Bener, udah akhirnya. Wah gimana ya? Gue akhirnya ngobrol sama bini gue gini. Kenapa nggak bisa pakai sepeda yang ini sih? Emang perlu banget lu kebut-kebutan gini. Perlu. Gue pikir lu bilang enggak. Perlu. Iya. Wah dia udah pusing lah dia lah. Oke. Udah pusing. Udah serah. Pokoknya budgetnya segini ya. Pokoknya waktu itu sekitar ya itu 13-an lah. Gue akhirnya memberanikan diri ke Rodaling yang di SCBD tuh. Lihat yang 56 itu. 56 itu gue pakai kan. Coba aja lu mas. Iya coba. Wah, enak ya. Enak banget. Enak banget ya. Wah, pas gitu enak banget. Gue telepon kawan gue lah. Boy, nanti ini jadi bini gue nonton gue udah mati nih gue bini gue nonton. Udah lah intinya bla bla bla. Ya. Gue sikat tuh Polygon S7. Oh lu sikat? Lu sikat tuh? Iya. Serius? Iya. Oke. Tapi lu puas?
pada saat itu gue bertanya-tanya, ngapain ya gue? Semua juga gitu kok. Pas Iya udah beli, kan? iya. Beli masuk Iya, iya. mobil, nyetir pulang, gue ngapain nih? Iya. Anjir. Segitunya. Terus sampai bingung gitu kok gue. Mas, gue tuh nggak pernah kepikiran beli sepeda lebih dari 15 juta. Ya bagi lu udah mahal banget lah. Itu mahal banget. Iya, mahal banget. Sepeda gue yang gue beli tuh zaman dulu tuh itu, Yang hybrid? Yang hybrid tuh 5 juta tuh udah mahal banget buat gue. Iya benar, setuju gua. Udah mahal banget. Kok bisa gue beli sepeda seharga gini? Gue nggak habis pikir kan udah. Lalu nggak nanya diri lu yang kira-kira kok lu bisa begitu? Udah berkali-kali mas. Udah berkali-kali. Nggak nemu jawabannya? Nggak nemu jawabannya. Oke. Nggak nemu jawabannya. Akhirnya ya udah. Dari situlah mulainya. Habis itu gue beli, gue nyampe rumah, bini gue lihat, dia no komen, tidak ada excitement apa-apa. Oke. Karena dia tahu kan, kayak, dia taunya gue beli itu harganya Stratos S4. Oke. Oh dia taunya 104. Iya. Oke. Jadi bukan harganya 107. Iya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Tenang. Udahlah. Ya udah dari situ, mas. Dari situ sampai sekarang. Sampai sekarang. Proses lu beli road bike terus lu make yang sebelumnya dipinjemin itu sampai sekarang lu nemuin diri lu di sepeda, bener nggak? Tipe sepeda lu yang lu mau apa? Terus juga lu udah sepedahan kayak apa coba? Yang lu emang diri lu banget gitu? Apanya nih sepeda? Sepedanya yang lu temuin selama ini? Ternyata gue Apa belum nemuin? kayaknya sih udah. Oh kayaknya udah. Kayaknya udah ya. Oke. Kalau yang gue temuin ternyata gue lebih suka jalan tidak kebut-kebutan tapi jauh. Jalan tidak touring. Touring, gue lebih suka touring. Kenapa pas lu nemuin ini gue di touring nih? Sejujurnya gue belum pernah touring jauh juga mas. Maksudnya Oh gitu. gue tuh selalu ngeliat teman-teman gue yang touring, misalkan waktu itu salah satunya om gue itu si Daging, Jakarta Bali. Jakarta Bali. Karena Itu gue jauh banget, bro. Jauh banget sih. Cuman gini loh mas, kayak gue tuh suka sepedaan untuk mencapai ke tujuan tertentu, ke satu tujuan. Misalkan dari rumah nih ke Jogja gitu, seneng gue. Oke. Tapi gue belum pernah ya. Oh, Gue belum pernah. belum, Cita-cita gue lah. Oke. Gitu. Cita-cita gue pengen. Karena kalau gue ngerasa jalan jauh, abis itu pulang ke rumah, misalkan kayak ya kemana lah, ke Curug-Curug Ape lah tuh yang masuk hutan, terus pulang ke rumah, gue ngerasa anjir kayaknya Balik lagi ya? belum ini nih, belum pol gitu. Belum pol. Belum pol, karena gue suka orangnya kalau jalan ke satu titik yang jauh dari rumah, sampai di situ aja. Oh begitu, baru ada nih yang jawab ini nih. Gue menarik nih. Kenapa begitu alasannya? Karena ada tujuan yang jelas, Mas. Ada tujuan yang jelas. Iya, Emang kalau- sejauh apa lu pernah sepedahan? Kalau sepedahan gue paling jauh 200 km. 200 udah jauh banget itu. 200 km. Itu waktu itu Audax di Jogja. Wih, Audax, Dan Audax. mantap. Audax di Jakarta. Nah, waktu di Jogja gue ngerasa gue senang banget, Mas. Jadi kenapa? Karena ada tujuannya bersepeda tuh di Jogja gitu. Iya benar. Ada satu goal yang exact gitu, kayak gue mau sepedahan di Jogja, tempatnya baru, rutenya baru, pengalamannya baru. Benar. Itu gue suka. Jadi ketika gue sepedaan misalkan jam 6 pagi, jam 11 udah sampai rumah, gue ya enak. Ya cuman enak. Kayak aduh Enaknya ini beda. Kayak kalau bisa lebih punya goal yang konkret lebih enak gitu. Ya achievement lah Mas, kayak Iya, kayak ke satu tempat, satu kota yang jauh gitu. Yang lo belum pernah sama sekali. Belum pernah. Jadi ketidaktahuan itu yang seru kalau buat gue. Pemandangan yang belum pernah itu emang enak sih kita jalanin ya kan. Bener Mas. Tapi ada yang lu bilang tadi si Daging itu kan Jakarta Bali. Emang lu cita-cita lu nih, lu mau dari mana ke mana? Jakarta Jogja. Jakarta Jogja. Oke lah masih Jakarta. Kayaknya sih oke. 400 kilo Mas. 400 kilo. 400 sekian lah. Bisa lah, lu 400 kilo mah. Bisa Mas. Oh iya, gue rasa sanggup nih. Nah, gue mau lihat nih setapan sepeda lu sekarang ya. Dari perjalanan lu dulu sampai sekarang nih gue bawa ya. Iya. Nah, ini sepeda dari proses lu road bike itu sampai lu nemuin ini sepeda lu. Iya. Ya, boleh diceritain nggak nih setapan lu ini seperti apa? Partsnya segala macem, kenapa juga catnya begini nih? Nah, nih. mungkin dari situ dulu ya. Om. Oke. Jadi ini kan tadinya Polygon Band Riff warna coklat. Oke, Polygon Band Riff ya. Polygon Band Riff. Tahun? Tahun gue lupa sih, kayaknya 2015 mungkin ya. Oke. Bisa dikoreksi kalau gue salah. Lalu satu hari gue ngerasa kayak gue pengen cat deh. Akhirnya gue ke salah satu bengkel cat sepeda namanya Dimas Ardianto. Nah dia di Cibubur, emang dia spesialis untuk ngecat. Nah terus yang nge-handpaint ini temen gue, nama sahabat gue. Anjirnya handpaint? Ini handpaint Mas. Keren. Nah yang handpaint ini sih sahabat gue namanya Isyaning.
Tadi basic chatnya apa? Ini tuh, ini kalau gue salah nyebut gue diomelin sama dia. Sya, lo jangan marah ya. Iya. Kalau gue salah, ini kayaknya oil. Oh, iya. Kayak oil. Oke. Jadi dia ngechat ini karena dia bilang, udah sini gue chat, gue nggak ada kerjaan nih. Bukan nggak ada gitu? kerjaan sih, kerjaannya dia banyak. Cuman kayak gue pengen iseng lah di waktu senggangnya gitu. Terus ya udah lo chat, lo mau chat apa? Terserah gue pokoknya, lo nggak boleh revisi kan anjing. Oh wow, oke. Gua bilang, Idealis ya. Idealis memang mentang-mentang beken. Terus lama banget nih anjing nih ngechat Berapa 3 lama? bulan. 3 bulan. 3 bulan. Lu nggak ada sepeda 3 bulan? Ada yang road bike. Oh, ada yang road bike, ya benar. Road bike. Kan terus kayak, lu ngechat apaan sih? Gue bilang, lu mau lihat nggak? Tapi gue nggak mau lihat. Gue bilang gitu. Lah? Gue pengennya nanti pas jadi lo kasih lihat gue. Gitu. Pas dia jadi, gue baru bilang, oh pantesan 3 bulan mas. Ini titik-titik ini pakai kuas. Oh wow. Ini kalau lihat detailnya ini sampai bawah-bawah nih. Lah iya bener. Ini tangan semua. Ini tangan semua. Oh ini nggak bisa diburu-buru. Iya. Filosofinya apa nih? Nama begini nih apa? Dia taruh di situ tuh. Oh, iya. Meliora di Iya, balik iya. sini. Itu artinya towards greatness. Anjay. Iya, jadi sepeda Berat. sepeda ini towards greatness lah ke maksudnya in terms of journey gitu kayak supaya bisa ke tempat-tempat yang hebat gitulah. Tapi lu pas jadi puas? Gue Lebih dari- bingung pertama. Lu bikin 3 bulan gimana caranya coy? Gue kayak anjir nih. Gue bilang, ya gue salut sih maksudnya ini jadi sepeda yang bener-bener baru dan kayak jadi apa ya? Nyawa lagi. Jadi nyawa lagi gitu, Iya, punya jiwa yang baru. Nah terus Keren. kemudian si Mas Dimas itu dia yang nge-pernis ininya. Pernisnya emang sengaja mau made gini, nggak glossy. Biar ngelindungin juga ya. Buat ngelindungin juga. Banyak yang ngira ini nggak di Iya, banyak. Gue ngira juga enggak nggak ternyata. kan. Padahal ini di pernis sama dia. Oke. Gitu mas. Nah itu dari segi chat mereka berdua lah, Dimas Adrianto sama Hebat. Ishaning lah yang bikin sepeda ini jadi gini. Terus kalau setup sebenarnya Lebih ke touring ya? iya mas lebih touring. Lu siap minggat nih. Ayo. Touring banget nih. Iya mas. Apalagi ya? Parsnya dong. Parts ya? Setupnya. Kenapa lu milih parts itu juga gitu loh? Kalau ini sebenarnya dari si Kopa ini nggak gue ubah. Oh, Cuman ini aja nih apa ya bar tape lah gue ganti lah. Dropbar bawaan. Bawaan. Oh, bawaan. Kayaknya si Kopa ganti masih deh. Cuman ini nggak gue ganti. Baru masih punya dia dari dia. Gue cuma ganti joknya apa Repente. Repente. Ini kayaknya buat gravel ya? Iya emang Artax buat Oh, gravel. damn. Keren, khusus. bro. Terus wheel set si DT Swiss yang 1.600. Murah kan itu, murah. Bannya Pirelli yang Cinturato, terus ini pedal sih mas gue ganti Shimano yang DX. Kenapa yang DX? Sebenarnya ini kan buat apa ya? MTB. Buat MTB. Cuman gue suka karena dia lebar mas. Jadi kalau gue nggak pakai klit masih Masih enak. bisa, masih enak. Oke, oh iya benar. Ya kan dia lebar kan. Oh iya benar. Jadi buat nginjek. Tapi kalau mau pakai klit juga bisa. Udah sih mas itu aja. Udah ya, kelihatannya itu aja ya. Tapi serem ini perintilannya. Tapi kenapa lu pakai pannier jujur? Ini pannier sebenarnya dia lebih gagah kalau menurut gua ketika ada pannier ya. Oke. Plus kalau apa namanya kayak kemarin kan gue sempat sama diajak jalan main jauh lah sama anak-anak. Jadi gue bisa bawa barang di belakang. Tapi untuk daily, pannier juga dipakai. Sebenarnya gue lebih suka kalau daily santai-santai, yang belakang nggak usah. Cuma nyopotnya susah. Iya benar. Oh iya benar. PR kan kayak lo mesti buka ban dulu mas. iya. Jadi ini nggak bisa dicabut gitu aja. Iya. Jadi gue pikir ya udahlah gitu. Toh nggak ini juga ibaratnya. Tapi lu tipikal sepeda buat transportasi juga nggak sih? Itu impian gue sebenarnya mas. Maksudnya gue kan tinggal di Bekasi. Wah lumayan. Lumayan banget. Lumayan banget. Nah, gue beberapa kali nyoba mas, kayak untuk commute lah. Nah, commute gitu. Commute di Bekasi berangkat jam 8:30, jam 8 gitu. Pulang jam Lalu kantor kemana? Dari Bekasi kemana? Cipete sini. Oh sini. Studio. Nah lumayan. Lumayan. Tapi 28 kilo mas. 28 kilo Sekali jalan. Jaraknya nggak masalah. Cuman rutenya anjir. Rute maksudnya macet atau apa? Macetnya mas. Oh macetnya. Itu gila sih. Kalau lo berangkat nih dari rumah gue Nah. di daerah Galaksis itu masih oke karena jalannya bagus. Ini kita ngomong secara jalan sebenarnya oke. Secara jalan pergi bagus. Pergi bagus. Gak ada masalah lah. Lo lewat TB Simatupang, Cawang dan lain-lain gak ada masalah.
pulangnya mas, itu gue ngelewatin tendean, gila. Gue kayak, ini gue ngapain ya? Itu nggak bener-bener stuck, nggak bergerak. Itu satu di tendean. Jam berapa tuh kalau boleh tahu? 5:30. Oh iya benar. Iya benar. 5:30 kan? Iya benar. Udah kan? Udah tuh, kelar tuh. Di tendean udah habis lah tuh. Energi dan mental gue. Baru di tendean. Baru di tendean anjir, gue kayak anjrit. Segitunya ya? Titik berikutnya adalah Cawang. Oh iya Cawang parah. Cawang juga anjir. Titik berikutnya adalah Kalimalang. Iya Waduh. benar. Jadi Parah ya? parah mas, parah banget. Sekali lagi jaraknya nggak masalah, cuman trafficnya gue nggak kuat. Jalannya juga ya secara mestinya aspalnya ininya nggak masalah juga. Cuman macetnya berarti kita macet ngomong. dikit cuman masih oke lah. Cuman Iya. macet trafficnya mas. Tapi lu tipikal kalau misal let's say nih nggak semacet itu, lu jadi Mau gua. baik to work juga. Mau. Oh, keren juga lu. Mau gue mas. Kenapa lu pengen itu 28 kilo lumayan loh kalau tiap hari juga kan? Soalnya buat gue itu kayak apa istilahnya? Meditatif. Meditatif, baru ada yang ngomong gini. Kenapa meditatif? Nggak tahu mas. Kalau makanya mungkin itu juga karena kenapa gue suka jalan jauh. Karena ketika bersepeda kan lo lepas dari handphone. Iya. Lo bener-bener fokus sama diri lo bisa mikirin hal-hal lain, sama lo bisa ngeliat hal-hal yang lo nggak lihat kalau lo naik mobil. Benar, itu benar banget. Tempat tongseng, Oh iya, gitu bener. kan. Kayak, oh ini kok ada tempat tongseng di sini, gue Iya. baru lihat nih, Iya, gitu lah. iya. Dan ketika sepeda kan bukannya bengong ya, cuman kan kadang pikiran lo tuh, lo bisa mikir yang lo nggak kepikiran kalau lo di mobil, lo otomatis berhandphone. Mobil, motor ya, iya benar. Iya, Alat transportasi lainnya lah ya. Iya, ya, simply kalau buat gue ya itu tadi mas meditatif gitu, kayak ada enak nih gitu. Terus Meditatif in a good way apa in a bad? In a good way. In a good way. Berarti lu sebenarnya muter pikiran lu. itu gue bilang bukan hampir kayak daydreaming, cuman nggak bengong. Hampir kayak ini baru ada nih. Keren juga nih. Gue pakai nih. Kayak daydreaming cuman fokus mas. Iya, Lo kan nggak, ya kalau lo bengong ya nubruk dong. Iya benar. Cuman lo bisa mikir sambil ngeliat jalan, terus ya mungkin kan gue pasang musik juga. Ya cuman nggak kenceng ya, maksudnya Iya. biar bisa dengar gitu. Ya udah, banyak banget yang gue dapat kalau gue sepedaan. Ide terutama kayak ini gue mau ngapain ya, bisa mikir gitu loh. Ada hubungannya nggak sama dari yang lu lakuin sehari-hari, istilahnya mata pencarian lu sebagai musisi dengan sepeda? Ada banget mas. Terus kayak gimana tuh? Itu tadi, maksudnya gue bisa dapat ide-ide, bisa dapat inspirasi dari situ. Oh gitu. Bisa banget. Cuman nggak di Cawang. Oh iya nggak di Jawa. Dan nggak di tendean, dan nggak di Kalimalang. Oh iya benar. Itu masalahnya. Iya benar. kan? Iya benar. Itu loh. Cawang, tendean itu nggak inspiratif mas. Emosi terbakar mas. Gila, mau marah-marah gue, mau ribut aja gue aja. Iyalah. Tapi so far destinasi sepeda yang lu paling suka mana? Yogyakarta. Kenapa di Jogja? Itu, share karena- dong. Waktu itu kan ikut Audax mas ya. Oke, harus Audax 200. 200 sama Oke. teman-teman Berkajaya Bike. Iya. Ya ada Omar, ada Angga, ada Oke, segala lah. Bangsatnya, ya, Kok bangsat? kita malam nih meeting. Guys, pokoknya kita jalannya jangan kenceng-kenceng. Oh, teori itu. Oke, siap. Oh, iya. Berapa? Iya 20 lah. Oke. Oke, siap, Iya. aman. Oke, sip. Jalan nih, set. Hilang loh. Semua hilang. Hilang semua. Hilang mereka lebih cepat berarti kan? Iya benar. Kemana janji-janji semalam itu ya? Gue kayak, kemana janji-janji kalian, ha? Bangsat, gue kayak, anjing. Cuman, akhirnya, gue berusaha tidak mau mengejar, mas. Berusaha tidak mau mengejar. Gue nggak mau mengejar. Akhirnya gue gini. Ya udah, lu sana nggak apa-apa. Yang rombongan kebut nggak apa-apa, sok atuh. Gue di Jogja emang pengen sepedaan sendirian. Berarti tadinya lu ngejar dong. Maksud sebelumnya? gue bukan sepedaan sendirian ya. Sepeda buat diri gue sendiri. Oh ya, gitu. Bener itu. Sepeda buat diri gue sendiri nih. Begitu mereka jauh, gue jalan pelan banget. Gue pakai road bike kan. Gue jalan Oke. pelan mas. Gue jalan pelan. Sengaja lu. Sengaja gue jalan pelan. Ada pemandangan dikit. Instastory. Oh iya. Kayak iya. turis. Iya, tapi happy kan lo? Happy banget. Happy banget. Wah, udah kan set. Wah, Instastory apa segala macam aja enak banget nih. Udah kan. Jalan sampai ada satu momen, kan gue dengerin musik ya. Satu momen itu ada lagu The Killers tuh, satu lagu The Killers yang gue lagi suka banget. Itu nggak tahu kenapa. Jadi pada saat itu tracknya lagi kayak di kanan kiri gue hutan.
Oke. lagi hutan, nanjak gitu, itu nggak tahu kenapa pas turunan itu pas bagian lagunya lagi ref, lagi bagian yang kenceng banget, gue gini, itu gue teriak mas, Oh iya. kayak orang gila gitu, wah, ini enak banget. Ada soundtrack ya lu turun? Ada tuh, wah, gue teriak, buang gitu. Itu bener-bener gue ngerasa sampai terharu mas. Lu belum pernah ngerasain itu sebelumnya Belum berarti? pernah ngerasain itu. Keren tuh. Itu Jadi keren. kayak bener-bener lo di soundtrackin gitu kan, anjir, terus gue ngeliat kanan kiri, Itu keren tuh. apa gunung gitu-gitu, wah gila. Dan itu berkali-kali mas, berkali-kali gue ngerasain itu. Maksudnya dengerin musik terus tiba-tiba rutenya yang entah turunan atau entah tiba-tiba lo kanan kiri sawah apa segala macem. Capek banget gue mas. Capek lah 200. Capek mas, sampai terakhir itu di Jogja gue udah lemes banget. Tapi karena gue dengerin lagu, gue jadi semangat lagi. Karena sepanjang itu anak-anak udah pada jauh banget kan. Jauh banget gue yakin. Jauh banget. Terus ya udah gue bener-bener sendirian. Ketemu orang-orang yang nggak dikenal, cuma akhirnya jadi temenan kan. Oh iya benar. Karena merasakan kesulitan yang sama lah. Iya benar. Kesengsaraan yang sama kan. Jadi ada asas sama rasa sama rata. Terus Berarti perasaan campur aduk ya? produk mas. Pokoknya udah checkpoint 3 tuh udah tinggal 30 kilo lagi kan. Kalau lu habis sepedaan 200 kilo mas, 30 kilo serasa deket nih. Deket nih, iya. Nah. Padahal itu dari Bekasi ke Depok. Iya benar. Gila. Ayo 30 kilo lagi, siap. Sudah lewati gue, Bekasi Depok nih anjing. Kayak nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe. Tapi akhirnya dari situ udah lemes, gue dengerin lagu jadi semangat lagi. Jadi nyanyi-nyanyi sendirian mas, nyanyi sendirian. Sampai orang-orang kalau gue lagi minggir bilang, wah gimana mas, nyanyi terus nih. Iya mas, kalau lagi ini gila gue. Sendirian kan. Berapa jam tuh? 10 jam. Oh 10 jam, mantap. Sampai akhirnya ada satu momen itu kayaknya udah tinggal 20 kiloan mas. Udah Oke. tinggal 20 kiloan. Itu ada satu tanjakan panjang banget dan tenaga gue habis. Bener-bener habis. Habis Iya. jelas. Itu ada warung nggak ada warung, nggak ada orangnya. Gue minggir, gue tidur. Oke. Gue udah nggak kuat soalnya. Iya benar. Gue udah gak kuat, muka gue dipucet gitu, udah merah banget. Wah gila gimana nih ya. Udah tinggal kayak 20 kiloan lagi kan, udah. Terus gue ngeliat, ini gue di mana sih? Terus gue ngeliat pelangnya gitu kan. Wah, itu gue ada di Wates. Wates itu kampungnya bokap gue, tempat dulu gue kalau kecil pasti mudik ke situ. Ah serius lu? Serius. Berarti kayak pulang kampung loh. Itu mas. Terus? Jadi momen dimana tenaga gue habisnya di Wates. Buat gue tuh kayak, wah anjir nih pertanda Iya, apa iya. ya, kok lucu Iya, ya, iya. kok bisa gini. Iya. Ya buat gue tuh kayak, ini kayak bukan kebetulan sih. Dan gue ngerasa kayak mungkin dalam kontemplatif tuh kan gue. Oh iya. Langsung. Campur aduk ya. Ketika lo lagi udah capek banget, mental lo down, lo jadi mikir hal-hal yang sifatnya agak-agak mellow. Oh iya lah, fisik juga down. Down mas, Down. mental down gitu kan. Terus gue mikir, oh jangan-jangan karena gue nggak pernah mudik, gue disuruh tidur dulu kali di sini sebenarnya. Iya benar. Gitu kan. Iya bisa jadi. Ya udah, habis itu, ayo deh, lagi deh. Ya udah, habis itu lagi tenaga udah lumayan pulih. Ke Indomaret sebentar, minum apa tuh cairan-cairan isotonik. Iya. Jalan lagi lewat sawah-sawah. Pas mau finish tuh udah kayak tinggalnya 20 meter mau finish. Gue telepon keluarga gue. Wih keren. Telepon bini gue. Keren. Telepon bini gue kan kayak gue telepon bini gue. Video call ya sama anak-anak. Gue pengen finish bareng-bareng sama kalian. Wih keren. Keren lu. Udah kan, ya udah gue video call ya udah bertiga gitu kan di rumah. Udah nih, gue sampai pegang gitu kan karena udah deket banget. Udah gue sampai pegang. Begitu finish, depan udah ada tuh anak-anak semua kan, ada Onyx segala gitu. Wah, mantap gitu gue kayak wah gitu. Ya jadi ya selebrasi lah, itu jadi sepedaan paling berkesan lah karena ya gue end up sendirian, terus banyak banget yang terjadi secara fisik dan non fisik. Akhirnya finish di Jogja. Buat gue tuh spiritual gitu, kayak jadi sebuah rute yang anjir,
bener-bener gue butuhin. Iya, lu butuhin banget itu. Entah apapun itu lu butuh. Bener gak sih? Iya, bener lah. Keren banget ceritanya. Gila. Emang beda ya pekerja seni kalau cerita ya. Dramatisasi ya. Iya, iya, tapi dapat. Gue pun kayak ngerasain sedikit itu, bener gak? Ya kan penonton? Tuh. Tapi apa yang lu dapetin semenjak lu main sepeda? Satu, sehat pasti ya. Sehat. Maksudnya gue termasuk orang yang jauh dari olahraga sebelumnya gitu. Oh iya? Iya. Serius lu? Serius. Gue nggak main bola, nggak main basket gitu-gitu lah. Maksudnya gue tidak berolahraga, tapi memang sepeda tuh satu-satunya alat yang gue bisa enjoy tanpa gue merasa berkompetisi. Jadi quotes bagus deh. Ya, quotes bagus tuh. Iya, walaupun ada ya maksudnya perlombaan sepeda lah. Iya, apa, benar. tentunya ada gitu. Cuman kalau buat gue, ya kayak sama lo juga kan Mas. Maksudnya lo yang bersepeda buat diri lo sendiri. Iya gitu. benar, buat diri gue kan? sendiri. Buat entah kesehatan, entah apapun gitu. Cuman akhirnya gue ngerasa di sini nih gue bisa ngerasain satu, secara non fisik gue sehat, secara fisik sehat, dan gue tidak merasa berkompetisi. Kecuali tiba-tiba mesti ganti parts. Oh iya, itu dia. Itu bahaya itu. Bahaya. Itu lain soal, itu bahaya. Soal ya. Ya tapi overall gitu sih Mas. Iya. Pertemanan atau apa yang mesti gue mau ngeracunin juga, nggak sekedar sepedaan sesimpel lu sepeda keringetan, lu bisa dapet apa aja, link segala macem pertemanan. Bener. Itu gue rasain banget ketika kemarin sepeda gue kenal sama orang-orang baru. Bener. Gitu. Dan orang-orang hebat ya, maksudnya orang-orang yang sukses di bidangnya gitu. Iya. Dan gak mesti musik kadang-kadang. Iya benar. Karena gue bisa ketemu kayak misalkan Omar, kayak lu gitu sekarang misalnya di sini, terus banyak banget yang apa namanya ya, akhirnya gue bisa dapet rezeki malah. Oh alhamdulillah, mantap. Iya kan, lu kan juga pasti gitu. Iya, kan? bener. Akhirnya lu bisa entah dapat project kah, entah dapat apa, maksud gue. Akhirnya gitu, walaupun tapi bukan ini ya, maksudnya bukan lo bersepeda tuh tujuannya mau pansos. Iya, oh enggak, iya benar, kan? benar. Tapi secara natural lo berteman, it leads to another gitu kan. Iya, maksudnya kayak jadi bisa kenal sama misalnya salah satunya kenal sama Omar deh, terlepas dari dia meracuni gue. Oh bahaya, dia racunnya bahaya. Tapi akhirnya gue dapet teman yang menyenangkan gitu. Bener. Akhirnya bisa bikin project bareng dan lain-lain. Iya, benar. Tapi kan hobi pertama lu tuh kan gitar ya, lebih ke dunia lu gitar ya. Pernah ada pengorbanan hobi satu ke hobi lain nggak? Oh pernah? Oh, gue demen nih. Nggak pernah ya Mas. Seumur hidup gua berpikiran jual gitar buat beli sepeda. Serius lu? Itu nggak pernah. Gila. Tuh kenapa ya? Lu menanya nggak sih? Gue sih digoblok-goblok sama teman-teman gua. Oke. Lu jual gitar lo gitu? Buat beli apa? Buat beli frame. Goblok. Gue Nyet lo ngapain sih? Lo ngapain sih? Sampai temen, jadi ya gue ceritain ya. Iya, boleh. Cerita dong. Satu hari gue pengen nemenin temen gue beli bib di Spin Warrior. Oke. Spin Warrior kan. Dia beli bib, gue lihat frame, salah. Iya benar. Nemeninnya udah salah lu. Itu benar, nemeninnya udah salah. Kan? Iya. Terus udah, gue ngeliat frame kan. Size frame gue 56 Mas. Ya, cukup jarang lah pada saat jarang itu banget. Kan, jarang ya anjir. Tiba-tiba ada frame warna ungu kece banget nih, Cinelli. Size-nya 56, terus rim brake. Wih, semua checklistnya ada. Iya, lu banget lah. Iya. Terus gue tanya sama teman gue, cuy, gue cuman kayak gimana? Beli boy. Wah, lu nanyanya sama siapa? sama temen gue itu. Oh iya. Parah sih boy, ambil boy. Wah anjing lo ya. Sudah kan. Gue bilang sama Mas ya, Mas, ntar siang saya mungkin kesini lagi. Gue bilang. Pulang lah gue, pulang. Kepikiran tuh kan. Kalau gue beli begitu saja, mati gue. Oke, iya benar. Selesai tuh. Benar. Berarti gue harus menjual sesuatu kan? Iya benar. Tidak ketahuan. Ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Ada satu gitar yang udah lama nggak gue pakai. Oke. Iya kan? Padahal itu gitar, ya itu tuh gitar Jazzmaster Signature Series-nya Queen of Stone Age lah. Gila. Udah kan? Warna merah, keren banget. Emang gue suka, gue nyari juga lama kan. Terus gue telepon teman gue, gue mau jual gitar gue nih, lo mau nggak? Gitu. Berapa Mas? Sekian. Iya, sekian. Jam 11 gue kabarin ya. Oke. Jam 11 dikabarin. Oke Mas, gue ambil. Waduh. Oke, gitarnya sekarang lagi ada di studio. Besok gue antar santai.
ini gue bayar dulu ya mas, aman. Udah kacing gitu kan. Gue bilang bini gue, makan bubur kuangtung yuk, enak lagi. Oh. Ayo. Wah, ada mau Udah. Ajak anak-anak. Oh iya. Oh iya. Oh enak. Udah kan. Abis ini gimana? Abis makan. Kemana lagi nih? Gitu. Gue pengen lihat-lihat ke toko sepeda yuk. Ya, Oh ya udah. itu dia. Udah kenyang kan. Makan enak, happy. Happy, udah. Pinter lu. Bawa set. Jadi aku pengen beli yang ini. Oh dia langsung kayak cuman geleng-geleng. Ada maunya. Musang berbulu domba. Udah kan. Udah terus kayak, tapi aku udah jual gitar. Kenapa gitarnya dijual? Buat beli sepeda. Itu kan bisa buat kerja gini-gini. Sepeda bisa menghasilkan apa? Belakang Oh aja. iya, benar. Tapi akhirnya gue bilang, tenang aja. Tenang aja. Gak apa-apa ya. Gitu. Ya dia cuman geleng-geleng aja. Geleng-geleng. Udah. Mas-masnya juga cuma ketawa-tawa doang. Oh iya. Mas sering lihat begitu kok. Iya kayaknya. Ya itu biasa mbak. Gini. Gue bilang diem nggak? Lu bisa diem nggak? Udah kan akhirnya gue bawa pulang lah tuh Bang Cinelli. Dia cuman kayak iya. Dia takjub sama manuver itulah. Oh iya, gue juga takjub dengernya. Gila pengorbanannya ya. Tapi lu kebayang nggak segininya sama sepeda? Enggak mas. Tapi alhamdulillah lu emang emang seneng. Semoga cita-cita lu yang touring juga Amin mas. tersampai. Ini ya Jakarta Jogja hebat banget dan emang Kalau ada yang mau nemenin boleh. ya kalau ada yang mau nemenin tuh silakan tuh DM aja ya kan. Thank you banget lo udah datang bro. Udah Senang mau banget diundang. menginspirasi om-om di rumah. Semoga keracunan seperti Mas Iga ini ya. Ada yang mau tambahin lagi? Enggak udah. Buat orang-orang yang baru main deh. Baru mau mulai main sepeda. Belum telat kok. Oh iya, kalau wah tapi gue bukan orang yang paling tahu ya mas ya. Maksudnya berbagi aja sih. Iya, kalau sepedaan, usahakan bertemu teman-teman yang tidak bersaing untuk keren-kerenan sepedanya, tapi bersaing untuk bersenang-senang gitu. Bukan kayak keren-kerenan mesti ganti parts ini, mesti ganti spy ini, ganti ini. Tapi emang temuin aja teman-teman yang bisa ngajak lo ke tempat yang jauh, bukan ke tempat yang mahal. Anjay. Bagus. Itu bagus. Gila bijaksana banget ya. Thank you om-om di rumah. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Kebalik, gaya berkendara.